Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah menghitung pH campuran antara larutan asam kuat dengan basa kuat. Nah, langsung aja ya ke contoh soalnya. Yang pertama, ke dalam 100 ml larutan HCl 0,1 molar ditambahkan 20 ml larutan NaOH 0,1 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Nah, cara untuk mengerjakannya, yang pertama kita harus mencari mol dari HCl dan mol dari NaOH. Rumus mencari mol adalah ini ya, molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,1 molar, volumenya HCl 100 ml. Ketemunya 10 milimol. Di sini saya menggunakan satuan volumenya masih dalam bentuk mili, maka di sini hasil molnya adalah milimol. Tapi kalau kalian di sini satuannya menggunakan liter, kalian jadikan liter, maka di sini nanti hasilnya mol. Kayak gitu ya. Terus kemudian kita cari mol NaOH, molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1 molar dikali volumenya 20 mili, ketemunya 2 milimol. Selanjutnya kita reaksikan ya, caranya kayak kemarin HCl direaksikan sama NaOH. Di sini diuraikan H+ dan Cl-, NaOH diuraikan Na+ dan OH-. Cl- berikatan sama Na+ membentuk NaCl. Kemudian H+ berikatan sama OH- membentuk H2O. Ini ya. Mula-mula HCl yang digunakan adalah 10 milimol ini ya. NaOH yang digunakan sebanyak 2 milimol. Nah, antara 10 dengan 2, di sini yang paling kecil adalah 2. Jadi yang NaOH ini akan habis duluan. Nah, ketika habis duluan, maka acuan yang digunakan pada bagian R itu ya NaOH ini yang dijadikan acuan karena dia habis duluan. Nah, untuk mencari mol HCl yang bereaksi itu berapa, kita pakai perbandingan mol. Perbandingan koefisien, maaf. Koefisien dari HCl itu 1 ya. Koefisien itu adalah angka di depan rumusnya ini. Tapi kalau di sini nggak ada angkanya, berarti sama dengan 1. 1 per koefisien NaOH yaitu 1 juga dikali sama mol dari NaOH 2 milimol. 1 per 1 kali 2 milimol sama dengan 2 milimol. Yang lainnya juga sama, mencari NaCl sama H2O pakai perbandingan. Koefisiennya NaCl 1 per koefisien dari NaOH 1 dikali milimol dari NaOH 2 milimol sama dengan 2 milimol. Pokoknya yang dijadikan acuan itu yang habis duluan. Karena NaOH ini yang habis duluan, makanya dia molnya yang dijadikan sebagai acuan. Nah, untuk yang bagian reaktan itu yang HCl sama NaOH ya, yang produk itu NaCl sama H2O. Untuk yang bagian reaktan, pada bagian S ini dikurang, jadi 10 dikurang 2 milimol sama dengan 8 mol. Yang NaOH juga dikurang, 2 dikurang 2 sama dengan habis. Yang NaCl ini kan dia nggak terbentuk ya mula-mula. Nah, di sini langsung aja ditulis 2 milimol. Yang H2O juga sama, di sini 2 milimol. Kalau udah di sini kan kita bisa tahu ya bahwa HCl yang tersisa sebanyak 8 milimol. Maka di sini sudah dipastikan bahwa larutan yang terbentuk itu sifatnya asam karena HCl-nya di sini sisa. Nah, selanjutnya kita harus menghitung molaritas dari HCl. Menghitung molaritas dari HCl adalah mol per volume. Molnya di sini adalah 8 milimol per volumenya merupakan volume campuran, yaitu volume HCl 100 ml ditambah volume NaOH 20 ml, totalnya 120 ml. Ketemunya 0,067 molar. Nah, kalau molaritas HCl udah ketemu, kita cari konsentrasi H+-nya. Mencari H+, karena HCl ini asam kuat ya, berarti rumusnya adalah M kali valensi. Molaritasnya 0,067 kali valensinya atau H+-nya itu jumlahnya 1. Ketemunya 0,067. Selanjutnya kita cari pH. pH sama dengan min log H+. Min log 0,067 itu sama dengan 1,17. Jadi bisa dihitung pakai kalkulator langsung ya kalau angkanya itu sulit kayak gini. Selanjutnya contoh yang kedua, ke dalam 100 ml larutan HCl 0,1 molar ditambahkan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Sama caranya kita cari mol dari salah satu zatnya, semua zatnya. Mol HCl berarti sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1 molar dikali volumenya 100 ml, ketemunya 10 milimol. Yang NaOH juga dicari, molaritas kali volume 0,1 molar kali 100 ml, ketemunya 10 milimol. Terus kemudian ya kita masukkan ke MRS ini ya. Sini kan HCl-nya mula-mula itu ada 10
HCl-nya mula-mula 10 milimol, NaOH mula-mula 10 milimol juga. Nah, karena jumlahnya sama, maka mereka akan habis semuanya, habis yang sini habis 10 milimol, yang sini juga habis 10 milimol. Maka di sini di bagian sisa itu nggak ada yang tersisa karena mereka semuanya habis. Kalau semuanya habis, antara asam dan basanya semua habis, maka pH larutannya itu 7 atau netral. Gitu. Jadi kalau molnya sama dan habis pada saat sisa ini, maka pH-nya sama dengan 7. Gitu. Terus contoh contoh selanjutnya, ke dalam 100 ml larutan HCl 0,1 molar ditambahkan 150 ml larutan NaOH 0,1 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Caranya sama, cari molnya satu-satu. Mol HCl molaritas kali volume 0,1 molar dikali 100 ml, ketemunya adalah 10 milimol. Yang NaOH molaritas kali volume 0,1 molar dikali 150 ml, ketemunya 15 milimol. Terus kita masukkan ke dalam MRS. Kita tulis reaksinya dulu. Terus kemudian mula-mula HCl-nya 10 milimol, NaOH-nya 15 milimol. Terus karena di sini 10 milimol itu lebih kecil daripada 15 milimol ya. Jadi yang HCl ini akan habis duluan. Kemudian kita cari mol dari NaOH yang bereaksi, itu pakai perbandingan koefisien ya. Di sini koefisien NaOH-nya 1, berarti 1 per koefisien HCl yang kita jadikan acuan yaitu 1 per 1 dikali mol dari HCl, yaitu 10 milimol. Ketemunya adalah 10 milimol. Nah, untuk mencari yang lainnya juga sama, pakai perbandingan kayak tadi ya. Terus kemudian di sini kita tambah dan kurangkan di bagian sisa. Untuk yang reaktan itu dikurang 10 dikurang 10 habis 15 dikurang 10 5. Untuk yang produk itu tinggal dijumlah ya. Karena ini mula-mula belum ada, jadi langsung aja ditulis di sini 10 milimol. Yang sini juga sama 10 milimol. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang tersisa itu NaOH, maka kemungkinan larutannya akan bersifat basa karena di sini yang sisa adalah NaOH. Selanjutnya kita harus cari konsentrasi dari NaOH. Rumusnya adalah mol per volume. Molnya di sini 5 milimol dibagi volumenya. Volumenya yang dicampurkan itu 100 mili sama 150 mili. Berarti di total 250 mili. 5 milimol per 250 mili ketemunya adalah 0,02 molar. Kalau molaritasnya udah, kita cari OH-nya. OH- sama dengan M kali valensi. Karena NaOH ini basa kuat ya, maka rumusnya M kali valensi. Molaritasnya 0,02 dikali valensinya yaitu 1 ya. OH-nya kan di sini ada 1. Oke, ketemunya 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau OH-nya udah ketemu, kita cari POH. POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 2. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 2 min log 2. Jadi di dalam kurung ya. Terus 14 dikurang 2, 12. Ini minus, maka di sini plus log 2. Gitu. Ini latihan soal kita hari ini cuma satu soal aja. Ini mohon ya catatannya materinya dicatat di bukunya kalian masing-masing. Terus latihan soalnya dikerjakan, terus diupload di Google Drive yang nanti saya sediakan. Jadi jangan cuma soalnya aja, tapi catatannya juga ditulis. Materinya juga ditulis, maaf. Oke, sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.